Jadi kulit kering itu sebenarnya skin barrier kulit atau pertahanan kulit yang kita punya ini itu sedang bermasalah gitu ya. Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bagi tips bagaimana cara memilih serum wajah yang tepat buat kalian. Sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian yang merasa video ini akan bermanfaat buat kalian, silahkan like video ini, kemudian share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Oke? Baiklah. Memilih serum wajah yang tepat itu sama halnya seperti memilih skincare wajah yang tepat. Seperti video aku yang sebelumnya, memilih serum yang tepat juga mempertimbangkan jenis dan kebutuhan kulit kalian. Habis itu kita akan melihat kandungan bahan aktif yang ada dalam serum supaya sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit kalian. Nah, yang pertama yang akan aku bahas adalah untuk yang kalian yang punya kulit normal. Sebenarnya kulit yang normal itu adalah kulit yang tidak banyak masalah. Jadi dia punya tekstur kulit yang baik, kemudian dia punya warna kulit yang rata, kemudian dia tidak berjerawat seperti itu. Dan kulit yang normal ini sekalipun tidak punya banyak masalah kulit, tapi tetap harus dijaga kelembapannya. Jadi untuk kalian yang punya kulit normal, pakailah serum yang mengandung bahan yang melembabkan kulit kalian atau menghidrasi kulit kalian. Jadi ketika misalnya ada perubahan atau pergantian musim dari musim panas ke musim hujan, nah itu kan biasanya kulit itu akan cenderung untuk lebih kering. Nah, dengan kalian memakai serum yang mengandung bahan yang bisa melembabkan atau menghidrasi kulit, maka kalian akan terhindar dari kulit yang kering. Nah, pakailah serum yang mengandung hyaluronic acid. Itu akan membuat kelembapan kulit kalian terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya untuk kulit kering lebih ekstra dalam memberikan perawatan kulit. Karena kulit kering itu biasanya akan diikuti beberapa masalah. Jadi kulit kering itu sebenarnya skin barrier kulit atau pertahanan kulit yang kita punya ini itu sedang bermasalah gitu ya. Terus biasanya kulit kering itu kekurangan zat lemak. Jadi akhirnya kondisinya kering, dan biasanya masalah-masalah yang timbul pada orang yang punya kulit kering itu dia akan mudah keriput, kemudian beruntusan, kemudian muncul rasa perih ketika misalnya kita agak narik waktu misalnya kayak ngomong kayak gitu-gitu, biasanya muncul kayak rasa perih kayak gitu. Nah, ketika kalian punya kulit yang kering, maka kalian harus memberikan suatu serum yang dia fungsinya melembabkan atau menghidrasi kulit. Dan bahan aktif yang terkandung di dalam serum kalian tersebut harus dipastikan yang kaya nutrisi. Kayak contohnya, kalian bisa mengambil serum yang mengandung vitamin E. Dia fungsinya sebagai antioksidan. Kemudian bisa juga petrolatum, karena petrolatum ini akan memperbaiki skin barrier kulit kita yang sudah mulai terganggu. Atau kalian juga bisa menggunakan bahan yang mengandung hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid ini sebenarnya bisa masuk ke semua jenis kulit sih, mau kulit normal, mau kulit kering, mau kulit berminyak, itu bisa. Mungkin kalau untuk kulit kombinasi kayaknya masih belum cukup ya. Tapi kalau untuk untuk kulit sensitif, kalau untuk kulit kombinasi, untuk kulit kering, kemudian berminyak, kulit normal itu bisa menggunakan serum yang mengandung hyaluronic acid. Karena kembali lagi, hyaluronic acid ini akan meningkatkan produksi kolagen, dan dia fungsinya untuk menghidrasi atau melembabkan
kulit kita, kayak gitu. Kalian juga bisa mengambil serum yang mengandung vitamin C atau asam laktat ya. Jadi vitamin C ini juga dia fungsinya akan menjaga kulit kita supaya kulit kita itu tidak produksi melaninnya itu bisa berkurang. Jadi menekan produksi melanin, sehingga biasanya orang yang kulitnya kering itu biasanya muncul flek hitam kan. Nah, dengan kalian mengambil serum yang mengandung vitamin C, maka itu akan menghambat produksi melanin sehingga flek hitam kalian akan terhambat juga. Nah, kalian bisa temukan beberapa serum yang berisi salah satunya, atau ada juga serum yang berisi beberapa bahan yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, yang harus diperhatikan, selain bahan aktif yang ada dalam serum kalian juga harus memperhatikan bahan tambahan lainnya. Untuk orang yang punya kulit kering, maka tidak boleh serumnya itu mengandung alkohol, karena nanti akan semakin mengiritasi. Terus juga usahakan serum kalian itu mengandung emolien. Emolien tuh contohnya kayak salah satu bahan yang bersifat emolien itu adalah gliserin. Karena gliserin itu nanti kerjanya dia akan menyerap air dari luar kulit, kemudian menahan kelembapannya di dalam kulit kita. Nah, keren kan? Nah, itu untuk yang punya kulit kering. Selanjutnya buat kalian yang punya kulit berminyak, pilihlah serum yang sifatnya purifying ya. Jadi dia punya kandungan antibakteri yang dapat mencegah munculnya jerawat, kemudian mengontrol produksi minyak tapi tetap melembabkan kulit. Karena begini, biasanya untuk orang-orang yang punya kulit berminyak itu, dia itu masalahnya satu, produksi minyaknya berlebih ya. Jadi kayak udah macam kilang minyak gitu ya. Terus yang kedua, itu jerawatan ya. Habis itu biasanya muncul komedo. Nah itu terus habis itu kusam deh. Biasanya orang yang punya kulit berminyak itu seperti itu. Sehingga bahan-bahan yang disarankan yang akan kalian pakai adalah bahan-bahan yang dia itu bisa mengontrol produksi minyak, kemudian mencegah munculnya jerawat. Jadi dia punya kandungan antibakteri. Nah, bahan-bahan yang disarankan itu kayak asam salisilat, kemudian tea tree, itu bagus untuk kulit berminyak. Kemudian hyaluronic acid, nah lagi-lagi hyaluronic acid. Bahan lainnya adalah rosemary, kemudian timmy, itu bagus untuk kalian yang punya kulit berminyak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah serum kalian itu harus berbahan dasar air dengan formula non-komedonik, sehingga ketika kalian mengaplikasikan skincare tersebut akan terserap dengan cepat, kemudian tidak menimbulkan komedo. Nah, selanjutnya untuk kulit kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini agak susah-susah gampang ya, karena kulit kombinasi itu kan yang bagian sini itu berminyak, kemudian bagian area sini berminyak, tapi yang lainnya kering gitu. Jadi harus menggunakan serum yang tepat supaya nanti nggak salah. Maksudnya ketika kita memilih serum yang ternyata dia itu kurang tepat, maka nanti akan merusak area kulit kita. Kalian harus pakai serum yang dia itu menjaga kelembapan kulit. Lagi-lagi kelembapan kulit, karena kelembapan kulit itu adalah hal yang sangat penting buat kulit wajah kita. Nah, beberapa bahan yang disarankan yang perlu ada dalam serum untuk orang yang punya kulit kombinasi itu kayak contohnya kolagen ya. Jadi orang yang punya kulit kering itu juga perlu kayak misalnya vitamin C atau hyaluronic acid yang dia meningkatkan produksi kolagen. Akan lebih baik lagi kalau misalnya bahan aktif yang ada dalam serum kita itu ada tambahan kolagennya. Nah, itu makin jos. Udah ada bahan hyaluronic acid sama vitamin C yang bisa meningkatkan produksi kolagen. Terus ditambah lagi ada kolagennya. Seperti itu. Nah, kemudian ceramide. Nah, ceramide ini sebenarnya adalah salah satu
jaringan lemak yang ada di kulit kita. Jadi kita sebenarnya punya ceramide di kulit wajah kita ini. Hanya saja ketika kulit kita ini sedang bermasalah, maka biasanya ceramide ini mulai menurun produksinya, sehingga perlu kita tambahkan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kulit sensitif. Nah, untuk kulit sensitif ini juga lumayan susah-susah gampang, karena untuk kulit sensitif ini kadang-kadang kadang-kadang ada beberapa dari kalian yang memang sangat sensitif, jadi nggak bisa pakai hyaluronic acid, nggak bisa pakai serum yang mengandung vitamin C, nggak bisa pakai serum yang mengandung vitamin E misalnya kayak gitu, karena itu bisa menimbulkan kayak alergi di kulit kita. Nah, untuk bahan-bahan yang disarankan yang ada dalam serum kalian untuk kulit kalian yang sensitif, yang pertama adalah bakuchiol. Bakuchiol itu adalah retinol alami agar kulit tetap terhidrasi dan mencegah penurunan produksi kolagen. Jadi intinya tetap ya, kolagen di kulit kita ini harus terjaga. Nah, kemudian ada witch hazel. Witch hazel ini dia fungsinya untuk meredakan peradangan dan menenangkan, karena biasanya orang yang punya kulit sensitif itu dia itu area-area sini tuh mudah merah, kemudian mudah gatal seperti itu. Jadi dengan adanya kandungan bahan aktif witch hazel di serum kalian, maka itu akan menenangkan dan bikin radang-radang kalian itu mulai berkurang seperti itu. Kemudian ceramide juga, jadi butuh ceramide juga untuk membantu memperkuat skin barrier kalian, dan dia sekaligus sebagai anti jerawat, karena biasanya ada orang-orang yang punya kulit sensitif dia juga berjerawat gitu ya, mudah berjerawat. Nah, kemudian ada squalane, dia fungsinya untuk melembabkan kulit dan melawan kerusakan akibat sinar matahari. Kemudian ada juga azelaic acid, dia fungsinya sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Nah, itu tadi tips bagaimana cara memilih serum yang tepat. Intinya kalian harus melihat kandungan bahan aktif yang ada dalam serum yang akan kalian pakai. Jadi dengan kita mengetahui kandungan bahan aktif tersebut, itu akan memudahkan kita untuk memilih serum tersebut sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit kita. Nah, itu saja tips dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.